Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'di masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Qalu faslun utawi kikono fasal suwiji. Ta'bire fasal wa tajibu az-zakatu fil ibil wal bakar wal ghanam. Nah, ini menerangkan tentang zakat. Zakat itu salah satu perkara wajib alias rukun Islam. Jadi ketika seseorang itu sudah berkewajiban zakat, maka bayar zakat itu wajib. Yang pertama watajibulan faslun taiki kono fasal suwiji takbire fasal watajibulan wajib apa az-zakatu zakat. Oleh wajib zakat fil ibili ing dalem unta wal bakori lan sapi. Wal ghanam lan wedhus. Jadi kewajiban zakat itu bisa pada perkara ternak, contohnya sapi, contohnya kambing, contohnya unta. Lah itu juga masuk. Lah nek kebo gimana? Kebo itu ada ulama yang memasukkan kategori sapi, jadi tetap wajib zakat. Nah nanti akan dibahas nisab seseorang sudah berkewajiban zakat itu ketika jumlahnya berapa kewan ini mau. Nah nanti akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Jadi ketika punya kambing, punya sapi, punya unta, maka wajib zakat ketika sudah memenuhi kriteria wajib zakat. Lah, yang menjadi masalah gini, ketika seseorang itu punya usaha yang bukan 3 hewan ini, misalkan ayam, punya 5.000 ayam, apakah wajib zakat atau tidak? Nah, ini kalau secara fikih ini kita lihat zakat mawashi, zakat hewan itu tidak termasuk zakat mawashi, zakat hewan. Tetapi nanti juga bisa masuk ke zakat yang lain. Meskipun toh orang punya hewan ayam misalkan 5.000 ekor, tapi kalau memang dia nantinya sudah dijual semua jadi uang. Dan itu nanti juga mungkin bisa saja masuk ke zakat mal. Nah itu nanti akan dibahas. Wa tamrilan kurma wa zabibilan anggur. Kurma anggur itu wajib zakat. Jadi kalau di Indonesia memang tanaman kurma mungkin jarang sekali. Tapi kalau di Indonesia anggur masih ada tapi juga tidak semua daerah itu bisa ditanami anggur. Jadi ketika seorang punya tanaman anggur ataupun kurma wajib zakat. Dan nanti akan dibahas pembahasannya kewajibannya itu ketika sudah mencapai berapa. Wazuruilan piro-piro gogo atau makanan pikuatan. Al muktatati engkang den gawe pikuatan halatal ikhtiari ing dalam tingkai milih. Jadi makanan pokok contohnya apa? Padi. Nah, padi beras. Nah, beras itu wajib zakat. Terus misalkan jagung. Terus misalkan apa? Misalkan kacang hijau dan lain-lain. Pokoknya makanan yang bisa digunakan untuk pikuatan. Nah, itu wajib dizakati. Jadi misalkan saya punya sawah misalkan 5 hektar. Nah, setiap tahun sudah panen misalkan 10 ton misalkan. Maka sudah mencapai zakat wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, nanti akan dibahas berapa kadarnya ketika seseorang itu wajib zakat ke padi tadi. Qauluhu wa zahabi lan emas. Emas juga wajib dizakati wal fiddati lan perak. Jadi emas perak itu wajib dizakati yang bukan termasuk perhiasan yang dihalalkan. Jadi zaman dulu itu memang ada orang-orang yang uangnya itu dinar dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Nah, itu uang-uang itu wajib dizakati karena berbentuk emas perak. Lah, yang menjadi permasalahan kita di Indonesia, meskipun toh uang yang kita pakai bukan terbuat dari dinar ataupun dirham, bukan dari emas dan perak, tetapi memakai rupiah. Misalkan ada orang yang punya 1 miliar rupiah, apakah berkewajiban zakat? Nah nanti ada pembahasan di sebagian kitab lain. Itu memang ada sebagian kitab lain itu ada yang menjelaskan bahwa
kewajiban zakat itu tidak hanya dibebankan kepada orang yang punya dinar atau dirham, tapi fulus juga wajib dizakati. Artinya ketika seorang punya rupiah, ya berkewajiban zakat itu menurut sebagian ulama. Nah, itu tadi wajib zakat. Jadi misalkan seseorang punya uang berapa ratus juta, berapa miliar juta, itu aslinya cara sebagian ulama berkewajiban zakat. Karena itu masuk kategori fiddah yang dinar dirham tadi mau. Kalau nanti akan dibahas berapa kadarnya seseorang itu wajib zakat. Nah, nanti setelah pembahasan ini juga ada umum. Qaluhu wal ma'tin, lan barang tambang. Barang tambang juga wajib dizakati. Ketika seseorang menemukan harta di dalam bumi, itu namanya harta tambang, wajib dizakati. Warikazilan bondo rikas, bondo pendemani jahiliyah itu namanya rikas. Minhuma saking emas lan perak. Ketika seseorang menemukan rikas itu apa? Bondo yang menjadi tinggalannya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Jadi orang-orang zaman dahulu jahiliyah itu tidak menyimpan hartanya di bank karena bank belum ada zaman dulu. Makanya mereka menyimpan hartanya emas dan perak itu di dalam bumi, dipendem, dikubur. Nah, makanya namanya rikas itu nanti kewajiban zakat. Jadi misalkan kita menemukan harta rikasnya orang-orang jahiliyah zaman dulu, maka itu termasuk zakat nantinya. Wa amwali tijarati lan piro-piro bondo dagangan. Ketika seseorang berdagang tijarah, maka ada kewajiban zakat. Lah zakatnya berapa? Akan dijelaskan setelah ini, nanti ada pembahasan khusus tadi. Lah pembahasan zakat tijarah itu nantinya harta yang dizakatkan, nah itu berapa persen? 2,5%. Nah, nanti juga akan dibahas. Makanya ketika kita memulai berdagang harus tahu tanggal pertama kali kita berdagang itu kapan. Nah, tanggal pertama kali kita berdagang itu kapan? Wal fitrati lan zakat fitrah. Nah, ini kalau 1 tahun sekali. Nah, kalau zakat fitrah kan memang 1 tahun sekali ketika akhir bulan Ramadan terus kita mengeluarkan zakat. Nah, sebelum Idul Fitri biasanya kan, nah itu wajib zakat ketika memang sudah memenuhi kriteria kewajiban zakat. Ya kui orangnya mampu. Ketika memang tidak mampu membeli beras untuk zakat fitrah, ya enggak wajib zakat mau. Nah, jadi malah dia yang dizakati, termasuk fakir miskin mau. Makanya ketika kita diberikan harta, yuk kita berkewajiban zakat mau. Karena zakat itu sesuatu perkara yang wajib dan kita sebagai umat Islam itu meyakini bahwa zakat termasuk rukun Islam.